karena sebenarnya ada satu rasa sakit yang besar dan Iya, keinginan untuk mengejar kesenangan. iya. Rasa sakit saya paling gede tahun 2008, duit saya habis banyak, udah itu aja. Hmm, Karena orang yang ngikutin sama persis plek, si A tradingnya diikutin persis plek, dia untung, si B bisa rugi. Bedanya di mana? Iya. Dia beli sahamnya, terus berapa besar rasa sakit dan kesenangan yang ingin kamu hindari dan kamu ingin capai, itu nomor satu. Siap. Ellen, gimana kabarnya Ellen? Kabar saya sangat luar biasa sekali. Thank you Coach Yohanes buat invitation-nya ya. Siap, thank you Ellen. Jadi buat yang nonton, yang baru join kita, basically kita akan ngomongin bukan hanya soal saham, karena Ellen ini adalah dikenal sebagai pakar saham nomor 1 di Indonesia. Wah, rajin banget dan sangat expert banget di saham ya, investasi saham ya. Sekali lagi jangan ngomongnya main saham, jangan gitu ya. Ngomongnya investasi di saham, karena bukan main-main di saham gitu kan. Nah, jadi ya, Go ahead. siap. Jadi Ellen, kita buat yang nonton, yang baru aja join kita punya beberapa hadiah bahkan. Sambil belajar, kita bisa, Anda nanti kalau nonton sampai akhir, Coach Yohanes akan bagikan buku ini. Buku ini adalah Business is Fun. Jadi ini nasional bestseller dan isinya adalah 7 strategi praktis bagaimana bangun bisnis biar bisa profitable dan autopilot. Dan ini lengkap dan tulisannya sudah terbukti berhasil. Nah, kita bersyukurnya buku ini bisa diterapin di bisnis-bisnis klien-klien kita, di Graduate Practical Business Coaching, termasuk juga di bisnis-bisnis saya. Dan Ellen udah sempat lihat, udah sempat baca ini ya? Saya beli dan saya bagi-bagiin ke teman-teman saya. Wah, Beli banyak. sampai begitu luar biasa. Siap. Oke, Sekarang kita siap. mau belajar nih. Ayo, justru saya pengen bertanya yang bukan saham dulu ya kan, Ellen. Jadi Ellen luar biasa banget, saya lihat di IG Live dan segala macamnya, luar biasa sibuk dan bagiin ilmu luar biasa. Ellen, pertanyaannya justru begini, di kehidupan sebelumnya, sebelum jadi Ellen May gitu ya, itu Ellen sebenarnya ngapain sih? Karena setiap ketemu orang, biasanya saya selalu bertanya, Ellen itu ngapain ya sebelumnya? Orang itu sebelumnya ngapain gitu? Nanti saya ada pertanyaan yang buat kita bisa jadi belajar dari kehidupan seorang Ellen May gitu ya. Silakan Ellen. Oke. Sebelum masuk ke pasar saham, saya siapa ya? Saya Ellen. Ellen yang lain. Jadi dulu sebenarnya saya ini ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga yang kurang kerjaan, bosan di rumah. Mungkin seperti banyak ibu. By the way, Ellen, ibu rumah tangga nggak boleh pakai saja, karena ibu rumah tangga tuh keren banget bahkan, ya kan? Iya, ya nggak sih? Jadi dulu aku ibu rumah tangga keren banget, uji. Oke. Terus kurang kerjaan, maksud saya kurang kerjaan tuh saya pengen produktif. Mungkin banyak ya sekarang teman-teman yang kayak di rumah aja itu kan bosan terus jadi cari-cari itu, jadi berinvestasi saham atau apa. Sama dulu saya tuh, jadi saya nggak bisa diem, saya produktif, pengen produktif terus ditaruh di sangkar emas oleh suami, disayang-sayang gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya bosen gitu, gimana ini gitu. Terus suami saya arahin ke reksadana. Mungkin pada awalnya dia mikir-mikir kali ya, gila aku diginiin terus pusing juga nih istri gue nanya terus kayak gini gitu. Terus akhirnya diarahin tuh ke reksadana. Saya bilang, reksadana tuh mah nggak ngapa-ngapain, bosen juga. Kalau gitu kamu ngajarin tuh saham gimana? Ternyata malah suka di situ dan masuknya juga timingnya pas banget tahun 2007 itu 2007. pasar saham lagi. Nah, 2008 itu saya belajar banyak banget ya. 2008 itu which is terulang tahun ini 2020 itu terjadi crash gede waktu itu dan wah itu adalah sebuah guru yang terbaik buat saya. Sehingga saya tahu tahun 2020 ini harus gimana. By the way, nanti aku kasih tahu di belakang ya gimana. Nanti saya sambil nyicil-nyicil untuk tips sahamnya gitu. Siap. Jadi ya, dulu saya tidak pernah terpikir untuk jadi gimana ya, influencer atau ngajak saham atau jadi investor atau trader saham. Semuanya mengalir begitu aja. Jadi ya sempat mengalami masa-masa susah di tahun 2008 tuh duitnya habis banyak banget. Tapi dari situlah saya berpikir bahwa kalau ada orang yang bisa berhasil di sini, kenapa saya enggak? Akhirnya saya cari-cari tahu, Warren Buffett, value investing, saya belajar. Waktu itu saya value investing. Terus 2009 pasar saham udah naik tuh.
susah dong value investing, gimana caranya mau value investing, valuasi saham udah mahal semua. Akhirnya saya belajar strategi lain, trading akhirnya saya belajar ada yang namanya swing trading, ada yang namanya trend follower, itu saya kasih nama kalau di Indonesia super trader karena penerapannya di Indonesia agak berbeda gitu. Nah akhirnya melalui banyak trial and error sana sini, tahun sekitaran 2012-2013an akhirnya saya menetapkan kalau pasar saham lagi nggak crash, itu saya lebih cocok untuk strategi beli jual saham yang saya hold sekitar 2-6 bulan. 2 bulan sampai 6 bulan yang saya sebut dengan strategi trader tadi. Dengan strategi itu memungkinkan kami mendapatkan keuntungan jauh di atas kinerja IHSG, terutama saham-saham yang lapis 2 gitu. Jadi banyak orang yang berpikir, oh itu fundamentalnya gitu-gitu, kok bisa tahu sih, kok bisa untung banyak, karena kita tracking supply and demand sebenarnya. Jadi harga saham naik itu kan karena demand besar. Nah dari situlah perjalanan saya sebenarnya banyak trial and error. Jadi nggak kayak zaman sekarang enak banget ya, mau belajar bisnis, wah keluar nih Coach Yohanes G. Pauli, langsung belajar bisnis. Mau belajar saham, setiap jam 7 malam saya nge-live. Jadi dulu itu masih trial errornya masih sangat banyak sekali, dan sekarang kan Coach Yohanes juga ada bimbingan pelatihan coaching, dibimbing untuk bisnis. Nah kalau di saham sekarang ada EM Trade yang Anda setiap hari mau nanya apa itu bisa terus gitu. Jadi ya sekarang banyak banget lah resource, teman-teman sekarang juga pastinya kalau mau belajar bisnis, belajar investasi lebih mudah. Jadi kalau dulu tuh saya benar-benar yang ngalamin sampai galau tuh, aku mikir tahun 2008 ada temanku yang bilang, Ellen lu tahu nggak Ellen apa di saham itu ya, kalau lu udah untung entar rugi sama aja kok, balik-balik juga nol. Dalam hatiku aku pikir ini orang bener nggak sih gitu, sampai saya sempat bingung nggak gitu. Tapi akhirnya saya cari-cari lagi literatur, saya cari-cari lagi banyak sumber, kok Warren Buffett kaya dari saham. Banyak orang kaya tuh sebenarnya mereka karena antara mereka IPO atau mereka berinvestasi di timing yang benar. Akhirnya aku pikir, aku better ikut yang udah berhasil aja. Jadi 2008 akhir itu saya beli beberapa saham, buyback, sampai 2009 awal, ada satu saham yang fenomenal banget waktu itu, saya beli saham Ciputra Development. Harganya waktu itu cuma 100 rupiah. Tahun 2013, dia mencapai puncaknya di tahun 2013 tuh sampai 1.500 rupiah. Jadi, wow, berapa persen tuh Ellen? Ya itu banyak ya, berapa kali banyak ya? Gitu. Banyak persen lah ya, ratusan. Terus dari situlah saya berpikir, oh jadi gini caranya. Saya tahu, saya menunggu lagi kapan tahun 2008 ini akan terulang lagi. Dan saya tunggu, saya baca secara historical memang tahun 7 tahun puncak, tahun 8 tahun turun itu terjadi berkali-kali, 2008, 98, 88 dan mundur terus kayak gitu terus. Sampai 1929 itu juga tahun 7-nya tahun puncak gitu. Akhirnya saya siap-siap dong, 2017 tahun puncak kan. Bener loh, 2017 tuh puncak. Sekarang ini memang puncaknya 2017. Tapi 2018 IHSG tuh turun cuma 17% aja. Nah ini hebatnya perekonomian yang ditata oleh Presiden Jokowi dan juga Bank Sentral kita gitu. Jadi super. Saya mikir, nah ini aku udah siapin duit, marketnya masa cuman segini doang sih, diskonnya 17%, dan itu reboundnya Coach lucu banget tuh. Harga saham tuh 2018 jatuh itu pas 19 Mei, sehari sebelum saya ulang tahun. Jadi besoknya itu penting banget ya. 20 Mei itu pokoknya nggak boleh turun deh saham. 20 Mei naik dan nggak pernah turun lagi di tahun 2018 sampai level udah nggak turun. Aku mikir, waduh kapan nih terjadi lagi kesempatan ini, wah masa cuma dikasih diskon segini. Akhirnya 2019 saya tunggu, nggak terjadi apa-apa. Nah di akhir 2019 datanglah badai pertama. Badai pertama apa? Kasus Jiwasraya dan Asabri. Wah ini memporak-porandakan dunia persilatan pasar saham gitu. Jadi banyak sekali fund manager yang mereka juga harus menjual saham-sahamnya. Karena banyak lah, saya nggak bisa ceritain ini. Tapi intinya ini matters banget buat orang di dunia saham. Akhirnya harga saham turun. Ya, investor asing pun juga mulai keluar di situ. Badai kedua datanglah ini si COVID-19 ini. Kalau COVID saya yang satunya lagi bikin saya happy, apa namanya Koko David suamiku. Oke.
kalau COVID yang ini badai kedua di pasar saham nih. Nah, data badai kedua ini akhir Februari saya 100% cash karena saya nggak melihat peluang apapun. Maret selama 3 pekan saham jatuh gila-gilaan, IHSG turun 40%. Dan itu by the way indikatornya apa? Karena Ellen udah tahu tentang COVID-19 segala macam, makanya cash out ya di Februari itu ya. Oke. Ya, sebenarnya simpel banget ya. Indikatornya kenapa saya keluar itu, jadi ada 2 macam ya. Ada fundamental dan teknikal. Kalau fundamental, kita mulai melihat, di China itu kan memang perekonomiannya gede. Kalau China perekonomiannya terhambat, itu sangat berdampak di Indonesia yang ekspornya gede ke China. Itu sangat berdampak. Itu secara makro saya lihat itu. Yang kedua, saya melihat yang jelek lagi adalah perang dagang, itu dampaknya bakalan signifikan juga. Yang ketiga, melihat untuk kasus Jiwasraya dan Asabri ini membuat banyak investor asing tuh melihat ini sebagai resiko berinvestasi gitu loh di Indonesia. Akhirnya saya melihat secara fundamental kayak gitu. Terus secara teknikal, semua saham-saham yang tadinya kita beli itu udah kena pembalikan arah, jatuh dengan volume yang tinggi. Artinya supply lebih gede daripada demand. Nah, kita keluar dan kita udah biarin aja gitu. Ada beberapa yang baru masuk, belum sempat merasakan keuntungan ya. Sempat komplain waktu itu, kok ini keluar semua jualan nggak ada saham gitu. Ya nggak apa-apa, ikutin aja. Nah, terakhir baru tahu tuh Maret turun dalam dan kita aman. Istilahnya resikonya terkendali. Nah, itu tadi aku bukan mengatakan bahwa saya hebat, enggak. Saya percaya bahwa semua ini ya gimana ya, hikmat Tuhan yang atur supaya saya belajar juga dari masa lalu gitu. Kayak gitulah. Ellen, saking setiap hari ngomongin saham gitu ya, begitu ditanya tentang hidup sebelumnya apa, ceritanya saham ternyata gitu ya. Ini DNA-nya saham gitu kali ya, sampai ke darah segala macam ya gitu ya. Kayak kalau Coach Charles basically ngomongin ya bisnis harus apa ya, harus profitable dan autopilot, nggak bisa cuma profitable doang gitu kan. Karena duit banyak iya dari bisnis, tapi kalau nggak bisa bisnisnya jalan sendiri, kita kan nggak bisa menikmati, nggak punya karunia menikmati, jadi cuma punya karunia memiliki gitu ya. Nah, jadi Ellen, turning point Ellen untuk bisa jadi seorang Ellen May sekarang ini, itu apa ya Ellen ya? Turning point-nya di bab 1. Turning point, titik balik, boom, tiba-tiba naik gitu ya. Oke. Turning point ya. Turning point itu kalau bicara turning point kan banyak orang yang berhasil, mereka itu karena sebenarnya ada satu rasa sakit yang besar dan keinginan untuk mengejar kesenangan. Rasa sakit saya paling gede tahun 2008, duit saya habis banyak, udah itu aja. Sebanyak apa? Bisa diceritain atau ya banyak lah pokoknya gitu ya? Banyaknya tuh jadi 2007 kan saya masukkan dikit nih ya, terus kemudian untung-untung terus. Jadi ini dipercaya sama my husband, kasih duit terus. Betul, biasanya begitu, iya. Ini pelajaran buat teman-teman, jangan terlalu cepat untuk nambah modal juga gitu. Akhirnya 2008 saya nggak pengalaman juga waktu itu pembenaran, kayak nggak bakalan kalah deh, nggak bakalan rugi deh gitu. Kan nanti kalau turun naik lagi juga gitu. Terus akhirnya rugi besar sampai 50-an% gitu. Terus baru sadar harus belajar. Di situ takut sih jujur. Jadi ketika ditanya sama suami, gimana tuh duitnya? Jawabnya apa? Tenang aja, ntar pokoknya kamu tahu beres duitnya balik. Itu kenapa Ellen bisa ngomong kayak begitu? Pada saat itu kok Ellen bisa ngomong kayak gitu? Saya percaya kalau ada orang yang bisa berhasil, saya juga bisa. Tinggal cari tahu caranya. Cuman waktu itu sebenarnya takut banget gitu, gila ini sepanjang umur gue nih nggak pernah saya ngilangin duit segini gede gitu. Jadi tipsnya ya balik lagi nih DNA-nya ke saham. Balik lagi teman-teman, kalau masuk di pasar saham jangan terburu-buru gitu. Jadi kayak ada bisnis, ada belajar, saham juga ada momennya belajar. Meskipun sekarang kesempatan banget di saham, tapi kata kesempatan ini jangan diartikan apa ya, harus sekarang aku harus deh, ntar fear of missing out, jangan kayak gitu. Iya. Turning point-nya di situ, ada lagi tuh. Itu yang pain ya. Terus. Turning point-nya adalah aku ngelihat dari teman-temanku itu ada yang sampai dia bunuh diri karena beli jual saham dia pakai utang, terus kemudian ada yang waktu itu cerai. Kenapa?
beli saham pakai utang juga. Jadi sebenarnya tuh bukan salah di sahamnya, karena salah pada manajemen resiko. Mereka beli jual itu hanya pakai semangat. Jadi kalau saya sih bisnis, investasi saham harus ada perencanaan, jangan cuma semangat. Dan nomor satu banget yang saya sadari adalah masuk ke saham itu harus sadar bahwa ada resiko di sini. Nomor satu fokusnya antisipasi resiko itu dulu, nanti profit pasti ngikut. Itu sih jadi painnya, titik baliknya adalah turning point-nya adalah ya karena duitnya hilang banyak loh, sakit itu. Masuknya banyak waktu itu, banyak untuk ukuran dulu ya. Jadi untuk ukuran seorang pemula itu cukup menyakitkan gitu. Oke, siap. So, itu turning point-nya sampai akhirnya Ellen jadinya belajar ya sama Warren Buffett dan sebagainya gitu ya. Setelahnya gitu ya. Belajarnya waktu itu benar-benar yang semua saya sikat aja gitu, belajar semua waktu itu di internet sampai otodidak. Nemenin anak saya tidur, saya tanya semua orang yang lebih senior dari saya ikutin semuanya, sampai bingung. Ternyata tiap orang punya cara-cara jurus silat yang beda-beda gitu. Sampai temuin yang saya mau itu butuh kayak beberapa tahun gitu. Cuman ya sekarang saya udah nangkep lah, udah ngerti lah harus gimana. Intinya ada 2 strategi, satu jangka panjang, satu jangka pendek, dan jangka pendeknya ada 2 lagi. Saya kategorikan swing dan trend following ini. Ellen, gimana kabarnya Ellen? Kabar saya sangat luar biasa sekali. Thank you Coach Yohanes buat invitation-nya ya. Siap, thank you Ellen. Jadi buat yang nonton, yang baru join kita, basically kita akan ngomongin bukan hanya soal saham, karena Ellen ini adalah dikenal sebagai pakar saham nomor 1 di Indonesia. Wah, rajin banget dan sangat expert banget di saham ya, investasi saham ya. Sekali lagi jangan ngomongnya main saham, jangan gitu ya. Ngomongnya investasi di saham, karena bukan main-main di saham gitu kan. Nah, jadi Go ahead. Siap. Jadi Ellen, kita buat yang nonton, yang baru aja join kita punya beberapa hadiah bahkan. Sambil belajar, kita bisa, Anda nanti kalau nonton sampai akhir, Coach Yohanes akan bagikan buku ini. Buku ini adalah Business is Fun. Jadi ini nasional bestseller dan isinya adalah 7 strategi praktis bagaimana bangun bisnis biar bisa profitable dan autopilot. Dan ini lengkap dan tulisannya sudah terbukti berhasil. Nah, kita bersyukurnya buku ini bisa diterapin di bisnis-bisnis klien-klien kita, di Graduate Practical Business Coaching, termasuk juga di bisnis-bisnis saya. Dan Ellen udah sempat lihat, udah sempat baca ini ya? Saya beli dan saya bagi-bagiin ke teman-teman saya. Wah, beli banyak. Sampai begitu luar biasa. Siap. Oke, siap. Ayo, justru saya pengen bertanya yang bukan saham dulu ya kan, Ellen? Jadi Ellen luar biasa banget, saya lihat di IG Live dan segala macamnya, luar biasa sibuk dan bagiin ilmu luar biasa. Ellen, pertanyaannya justru begini, di kehidupan sebelumnya, sebelum jadi Ellen May gitu ya, itu Ellen sebenarnya ngapain sih? Karena setiap ketemu orang, biasanya saya selalu bertanya, Ellen itu ngapain ya sebelumnya? Orang itu sebelumnya ngapain gitu? Nanti saya ada pertanyaan yang buat kita bisa jadi belajar dari kehidupan seorang Ellen May gitu ya. Silakan Ellen. Oke. Sebelum masuk ke pasar saham, saya siapa ya? Saya Ellen yang lain. Jadi dulu sebenarnya saya ini ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga yang kurang kerjaan, bosan di rumah. Mungkin seperti banyak ibu. By the way, Ellen, ibu rumah tangga nggak boleh pakai saja, karena ibu rumah tangga tuh keren banget bahkan, ya kan? Iya, ya sih? Jadi dulu aku ibu rumah tangga keren banget, ujian. Kurang kerjaan, maksud saya kurang kerjaan tuh saya pengen produktif. Mungkin banyak ya sekarang teman-teman yang kayak di rumah aja, itu kan bosan terus jadi cari-cari itu, jadi berinvestasi saham atau apa. Sama, dulu saya tuh, jadi saya nggak bisa diam, saya produktif, pengen produktif, terus ditaruh di sangkar emas oleh suami, disayang-sayang gitu. Terus akhirnya saya bilang, saya bosen gitu, gimana ini gitu. Terus suami saya arahin ke reksadana. Mungkin pada awalnya dia mikir-mikir kali ya, gila aku diginiin terus, pusing juga nih istri gue nanya terus kayak gini gitu. Terus akhirnya diarahin tuh ke reksadana. Saya bilang, reksadana tuh mah nggak ngapa-ngapain, bosen juga. Kalau gitu kamu ajarin tuh saham gimana? Ternyata malah suka di situ, dan masuknya juga timingnya pas banget tahun 2007. Itu 2007.
Nah, 2008 itu saya belajar banyak banget ya. 2008 itu which is terulang tahun ini 2020 itu terjadi crash gede waktu itu dan wah itu adalah sebuah guru yang terbaik buat saya sehingga saya tahu tahun 2020 ini harus gimana. By the way, nanti aku kasih tahu di belakang ya gimana. Nanti saya sambil nyicil-nyicil untuk tips sahamnya gitu. Jadi ya dulu saya tidak pernah terpikir untuk jadi gimana ya, influencer atau ngajak saham atau jadi investor atau trader saham, semuanya mengalir begitu aja. Jadi ya sempat mengalami masa-masa susah di tahun 2008 tuh duitnya habis banyak banget. Tapi dari situlah saya berpikir bahwa kalau ada orang yang bisa berhasil di sini, kenapa saya enggak? Akhirnya saya cari-cari tahu, oh Warren Buffett, value investing, saya belajar. Waktu itu saya value investing. Terus 2009 pasar saham udah naik tuh. Susah dong value investing, gimana caranya mau value investing, valuasi saham udah mahal semua. Akhirnya saya belajar strategi lain, trading akhirnya saya belajar ada yang namanya swing trading, ada yang namanya trend follower, itu saya kasih nama kalau di Indonesia super trader karena penerapannya di Indonesia agak berbeda gitu. Nah akhirnya melalui banyak trial and error sana sini, tahun sekitaran 2013-an akhirnya saya menetapkan kalau pasar saham lagi nggak crash itu saya lebih cocok untuk strategi beli jual saham yang saya hold sekitar 2-6 bulan. 2 bulan sampai 6 bulan yang saya sebut dengan strategi trader tadi. Dengan strategi itu memungkinkan kami mendapatkan keuntungan jauh di atas kinerja IHSG, terutama saham-saham yang lapis 2 gitu. Jadi banyak orang yang berpikir, oh itu fundamentalnya gitu-gitu, kok bisa tahu sih, kok bisa untung banyak, karena kita tracking supply and demand sebenarnya. Jadi harga saham naik itu kan karena demand besar. Nah dari situlah perjalanan saya sebenarnya banyak trial and error. Jadi nggak kayak zaman sekarang enak banget ya, mau belajar bisnis, wah keluar nih Coach Yohanes G. Pauli, langsung belajar bisnis. Mau belajar saham, setiap jam 7 malam saya nge-live. Jadi dulu itu masih trial errornya masih sangat banyak sekali, dan sekarang kan Coach Yohanes juga ada bimbingan pelatihan coaching, diajari dibimbing untuk bisnis. Nah kalau di saham sekarang ada EM Trade yang Anda setiap hari mau nanya apa itu bisa terus gitu. Jadi ya sekarang banyak banget lah resource, teman-teman sekarang juga pastinya kalau mau belajar bisnis, belajar investasi lebih mudah. Jadi kalau dulu tuh saya benar-benar yang ngalamin sampai galau tuh, aku mikir tahun 2008 ada temanku yang bilang, Ellen lu tahu nggak Ellen apa di saham itu ya kalau lu udah untung entar rugi sama aja kok, balik-balik juga nol. Dalam hatiku aku pikir ini orang bener nggak sih gitu, sampai saya sempat bingung nggak gitu. Tapi akhirnya saya cari-cari lagi literatur, saya cari-cari lagi banyak sumber, kok Warren Buffett kaya dari saham. Banyak orang kaya tuh sebenarnya mereka karena antara mereka IPO atau mereka berinvestasi di timing yang benar. Akhirnya aku pikir, aku better ikut yang udah berhasil aja. Jadi 2008 akhir itu saya beli beberapa saham, buyback, sampai 2009 awal, ada satu saham yang fenomenal banget waktu itu, saya beli saham Ciputra Development. Harganya waktu itu cuma Rp100. Tahun 2013, dia mencapai puncaknya di tahun 2013 tuh sampai Rp1.500. Jadi, wow, berapa persen tuh Ellen? Ya itu banyak ya, berapa kali banyak ya? Gitu. Banyak persen lah ya, ratusan. Terus dari situlah saya berpikir, oh jadi gini caranya. Saya tahu, saya menunggu lagi kapan tahun 2008 ini akan terulang lagi. Dan saya tunggu, saya baca secara historical memang tahun 7 tahun puncak, tahun 8 tahun turun itu terjadi berkali-kali. 2008, 98, 88 dan mundur terus kayak gitu terus. Sampai 1929 itu juga tahun 7-nya tahun puncak gitu. Akhirnya saya siap-siap dong, 2017 tahun puncak kan. Benar loh, 2017 tuh puncak. Sekarang ini memang puncaknya 2017. Tapi 2018 IHSG itu turun cuma 17% aja. Nah ini hebatnya perekonomian yang ditata oleh Presiden Jokowi dan juga Bank Sentral kita gitu. Jadi super. Saya mikir, nah ini aku udah siapin duit, marketnya masa cuman segini doang sih, diskonnya 17%, dan itu reboundnya Coach lucu banget tuh. Harga saham tuh 2018 jatuh itu pas 19 Mei, sehari sebelum saya ulang tahun. Jadi besoknya itu penting banget ya. 20
20 Mei itu pokoknya nggak boleh turun deh saham. 20 Mei naik dan nggak pernah turun lagi di tahun 2018 sampai level udah nggak turun. Aku mikir, waduh kapan nih terjadi lagi kesempatan ini, wah masa cuma dikasih diskon segini. Akhirnya 2019 saya tunggu, nggak terjadi apa-apa. Nah, di akhir 2019 datanglah badai pertama. Badai pertama apa? Kasus Jiwasraya dan Asabri. Wah, ini memporak-porandakan dunia persilatan pasar saham gitu. Jadi banyak sekali fund manager yang mereka juga harus menjual saham-sahamnya. Karena banyak lah, saya nggak bisa ceritain ini. Tapi intinya ini matters banget buat orang di dunia saham. Akhirnya harga saham turun. Ya, investor asing pun juga mulai keluar di situ. Badai kedua datanglah ini si COVID-19 ini. Kalau COVID saya yang satunya lagi bikin saya happy. Apa namanya, Koko David suamiku. Oke. Kalau COVID yang ini badai kedua di pasar saham nih. Nah, datang badai kedua ini akhir Februari saya 100% cash karena saya nggak melihat peluang apapun. Maret selama 3 pekan saham jatuh gila-gilaan, IHSG turun 40%. Dan itu by the way indikatornya apa? Karena Ellen udah tahu tentang COVID-19 segala macam, makanya cash out ya di Februari itu ya. Oke. Ya, sebenarnya simpel banget ya. Indikatornya kenapa saya keluar itu, jadi ada 2 macam ya. Ada fundamental dan teknikal. Kalau fundamental, kita mulai melihat, di China itu kan memang perekonomiannya gede. Kalau China perekonomiannya terhambat, itu sangat berdampak di Indonesia yang ekspornya gede ke China. Itu sangat berdampak. Itu secara makro saya lihat itu. Yang kedua, saya melihat yang jelek lagi adalah perang dagang, itu dampaknya bakalan signifikan juga. Yang ketiga, melihat untuk kasus Jiwasraya dan Asabri ini membuat banyak investor asing tuh melihat ini sebagai resiko berinvestasi gitu loh di Indonesia. Akhirnya saya melihat secara fundamental kayak gitu. Terus secara teknikal, semua saham-saham yang tadinya kita beli itu udah kena pembalikan arah, jatuh dengan volume yang tinggi. Artinya supply lebih gede daripada demand. Nah, kita keluar dan kita udah biarin aja gitu. Ada beberapa yang baru masuk, belum sempat merasakan keuntungan ya. Sempat komplain waktu itu, kok ini keluar semua jualan nggak ada saham gitu. Ya nggak apa-apa, ikutin aja. Nah, terakhir baru tahu tuh Maret turun dalam dan kita aman. Istilahnya resikonya terkendali. Nah, itu tadi aku bukan mengatakan bahwa saya hebat, enggak. Saya percaya bahwa semua ini ya gimana ya, hikmat Tuhan yang atur supaya saya belajar juga dari masa lalu gitu. Kayak gitulah. Ellen, saking setiap hari ngomongin saham gitu ya, begitu ditanya tentang hidup sebelumnya apa, ceritanya saham ternyata gitu ya. Ini DNA-nya saham gitu kali ya, sampai ke darah segala macam ya gitu ya. Kayak kalau Coach Charles basically ngomongin ya bisnis harus apa ya, harus profitable dan autopilot, nggak bisa cuma profitable doang gitu kan. Karena duit banyak iya dari bisnis, tapi kalau nggak bisa bisnisnya jalan sendiri, kita kan nggak bisa menikmati, nggak punya karunia menikmati, jadi cuma punya karunia memiliki gitu ya. Nah, jadi Ellen, turning point Ellen untuk bisa jadi seorang Ellen May sekarang ini, itu apa ya Ellen ya? Turning point-nya di bab 1. Turning point, titik balik, boom, tiba-tiba naik gitu ya. Turning point ya. Turning point itu kalau bicara turning point kan banyak orang yang berhasil, mereka itu karena sebenarnya ada satu rasa sakit yang besar dan keinginan untuk mengejar kesenangan. Rasa sakit saya paling gede tahun 2008, duit saya habis banyak, udah itu aja. Sebanyak apa? Bisa diceritain atau ya banyak lah pokoknya gitu ya? Banyaknya tuh jadi 2007 kan saya masukkan dikit nih ya, terus kemudian untung-untung terus. Jadi ini dipercaya sama my husband, kasih duit terus. Betul, biasanya begitu, iya. Ini pelajaran buat teman-teman, jangan terlalu cepat untuk nambah modal juga gitu. Akhirnya 2008 saya nggak pengalaman juga waktu itu pembenaran, kayak nggak bakalan kalah deh, nggak bakalan rugi deh gitu. Kan nanti kalau turun naik lagi juga gitu. Terus akhirnya rugi besar sampai 50-an% gitu. Terus baru sadar harus belajar. Di situ takut sih, jujur. Jadi ketika ditanya sama suami, gimana tuh duitnya? Jawabnya apa? Tenang aja, ntar pokoknya kamu tahu beres duitnya balik. Itu kenapa Ellen bisa ngomong kayak begitu?
Pada saat saya itu kok Ellen bisa ngomong kayak gitu? saya percaya kalau ada orang yang bisa berhasil, saya juga bisa. Tinggal cari tahu caranya. Cuman waktu itu sebenarnya takut banget gitu, gila ini sepanjang umur gue nih nggak pernah saya ngilangin duit segini gede gitu. Jadi tipsnya ya balik lagi nih DNA-nya ke saham. Balik lagi teman-teman, kalau masuk di pasar saham jangan terburu-buru gitu. Jadi kayak ada bisnis, ada belajar, saham juga ada momennya belajar. Meskipun sekarang kesempatan banget di saham, tapi kata kesempatan ini jangan diartikan apa ya, harus sekarang aku harus deh, ntar fear of missing out, jangan kayak gitu. Iya, iya. Turning point-nya di situ, oh ada lagi tuh. Itu yang pain ya? Ya, turning point-nya adalah aku ngelihat dari teman-temanku itu ada yang sampai dia bunuh diri karena beli jual saham dia pakai utang, terus kemudian ada yang waktu itu cerai. Kenapa? Beli saham pakai utang juga. Jadi sebenarnya tuh bukan salah di sahamnya, karena salah pada manajemen resiko. Mereka beli jual itu hanya pakai semangat. Jadi kalau saya sih bisnis, investasi saham harus ada perencanaan, jangan cuma semangat. Dan nomor satu banget yang saya sadari adalah masuk ke saham itu harus sadar bahwa ada resiko di sini. Nomor satu fokusnya antisipasi resiko itu dulu, nanti profit pasti ngikut. Itu sih jadi pain-nya, titik baliknya adalah, turning point-nya adalah ya karena duitnya hilang banyak loh, sakit itu. Masuknya banyak waktu itu, banyak untuk ukuran dulu ya. Jadi untuk ukuran seorang pemula itu cukup menyakitkan gitu. Oke, siap. So, itu turning point-nya sampai akhirnya Ellen jadinya belajar ya sama Warren Buffett dan sebagainya gitu ya. Setelahnya gitu ya. Belajarnya waktu itu benar-benar yang semua saya sikat aja gitu, belajar semua waktu itu di internet sampai otodidak. Kemudian anak saya tidur, saya tanya semua orang yang lebih senior dari saya ikutin semuanya, sampai bingung. Ternyata tiap orang punya cara-cara jurus silat yang beda-beda gitu. Sampai temuin yang saya mau itu butuh kayak beberapa tahun gitu. Cuman ya sekarang saya udah nangkep lah, udah ngerti lah harus gimana. Intinya ada 2 strategi, satu jangka panjang, satu jangka pendek, dan jangka pendeknya ada 2 lagi. Saya kategorikan swing dan trend following ini. Oke, kalau gitu Ellen, kalau gitu ceritain aja sekarang. Kalau tipsnya buat mereka yang mau investasi di saham, dari Ellen secara simple dan fundamentalnya tuh apa yang perlu diketahui? Go ahead, silakan. Tipsnya ada 3 hal. Yang pertama, tahu kapan beli dan jual saham, metode. Tahu apa yang dipilih, itu namanya metode. Kemudian yang kedua, manajemen resiko. Karena orang yang ngikutin sama persis plek, si A tradingnya diikutin persis plek, dia untung, si B bisa rugi. Bedanya di mana? Jumlah beli sahamnya. Kemudian yang ketiga, ya jumlah beli saham tuh ngaruh banget. Jadi kalau misalkan si A beli saham untung gede, si B ngikutin tapi beli sedikit. Nah pas si A rugi, si B ngikutin belinya banyak. Padahal si A kalau beli nominalnya sama terus. Jadi kalau beli saham nominalnya sama terus untuk itu, dan jangan gede-gede. Kalau untuk investasi start small, trading start small dulu. Yang ketiga adalah mengatur fear and greed kita. Jadi kadang manusia itu sudah merencanakan tapi tidak bisa melakukan karena keputusannya diambil berdasarkan emosi atau berdasarkan trigger di otak reptil dan otak mamalia. Jadi otak reptil otak takut, otak mamalia mencari kesenangan. Nah, otak reptil ini pertama kali. Jadi takut, pertama takut. Udah untung beberapa kali, dia keterusan menjadi kepengen terus. Jadi tipsnya dari saya untuk mengendalikan yang ketiga ini adalah kalau habis rugi beberapa kali berhenti. So that kalau misalkan habis untung beberapa kali, istirahat dulu untuk netralin ini. Kenapa? Karena percuma punya nomor 1, ngerti nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini dia nggak bisa ngendaliin, ya itu aja sih. Tiga itu yang diulang terus gitu. Jadi gimana caranya supaya profil resiko kita sebagai investor dan trader itu bisa lebih meningkat, bisa lebih mapan. Itu caranya gimana? Selain dengan mengendalikan fear and greed kita tadi, caranya dengan mengisi ilmu gitu. Jadi tiap hari live ditonton saya jam 7 atau setiap Sabtu saya jam 9. Wah, ini semakin banyak sampai kemarin penuh bludak gitu ya, sampai harus bikin 2 sesi. Nah, jadi teman-teman Buffett bilang nih ya,
Semua kemurahan Tuhan ya. Jadi Warren Buffett bilang, the risk comes from not knowing of what you are doing. Jadi resiko itu muncul karena kita nggak ngerti. Begitu kita ngerti, itu resiko akan turun dengan sendirinya. Minimize paling nggak, ya. Jadi banyak orang yang bilang, kalau mau untung besar, resiko juga besar. Salah. Untung besar, resiko kecil bisa nggak? Bisa kok, asal kita mau pelajarin dulu caranya. Sehingga kita ngerti, ritmenya gimana, baru tambahin modal. Kira-kira jadi kalau yang ditangkap dari tips praktis dan fundamentalnya Ellen May ini, basically adalah ya sama ya. Jadi kalau di bisnis juga harusnya ya think big, memang dream big dulu gitu ya. Tapi start small gitu kan. Habis itu kalau udah tahu move fast gitu kan. Iya. Siap. Ellen. Coach Yohanes ada quotes itu bener banget, dalam banget gitu. Iya. Ellen, kita bahas aja satu-satu tadi. Kan ada 3 langkah, ya kan? Tadi Ellen baru bilang 1. Yang pertama adalah tadi apa dan jelasin lebih dalam. Tadi itu baru di surface doang tuh. Karena orang banyak penasaran. Gimana caranya? Yang kedua tadi, gimana caranya pilih saham yang tepat? Iya. Oke, tapi kan gimana caranya gitu kan? Yang pertama dulu. Yuk. Ya. Jadi ini nggak apa-apa. Iya. Ini satu metode. Ini metode tuh di saham ada banyak sekali. Kalau teman-teman tidak paham maknanya, Anda akan bingung, si orang A ngomong saham ini bagus, orang B ngomong saham yang sama itu jelek. Ternyata kacamatanya beda-beda. Nah, strategi apa aja? Investing dan trading. Investing ini terbagi jadi 2 lagi nih. Ada yang namanya growth investing, ada yang namanya value investing. Si value investor sukanya cari saham-saham yang valuasinya murah banget. Tapi saham-saham ini pertumbuhannya sangat pelan sekali. Si growth investor sukanya perusahaan yang pokoknya harga sahamnya naik, profitabilitas perusahaan naik, berinovasi terus. Tapi valuasi dari sahamnya ini jadi mahal. Nah, dua-duanya terlalu ekstrim. Yang ini bisa kena growth trap. Kalau growth trap tuh harganya bisa jatuh sewaktu-waktu. Yang ini bisa kena value trap. Kok bisa, kan udah murah malah bisa jatuh. Itu dia, nggak bisa jatuh tapi juga nggak bisa naik. Jadi stagnan di bawah gitu kan? Iya. Perusahaan yang valuation-nya terlalu murah banget, itu investor gede sebenarnya tidak tertarik dengan perusahaan tersebut. Kecuali memang ada salah harga. Salah harga tuh karena dia turun harganya dengan faktor eksternal. Oke. Jadi mesti pahami dulu prinsip dasarnya. Nah, itu kita maunya sebagai investor yang mana macamnya gitu ya, kira-kira ya. Oke. Saya kasih aja ya, tips singkatnya adalah paduin keduanya. Kalau untuk investasi jangka panjang, value investing in growth company. Susah dong kalau gitu, perusahaan growing mana ada valuasinya terdiskon. Bener banget pertanyaan itu. Jawabannya adalah bisa banget perusahaan bagus valuasinya terdiskon ketika pasar saham lagi crash. Maka dari itu, saya tak pernah yang namanya beli saham buat disimpan jangka panjang. Beli ketika pasar saham lagi kondisi normal. Saya selalu belinya ketika pasar saham lagi kondisi crash banget. Dan contohnya kayak ini saya baru mau masuk. Kenapa? Valuasinya discounted. Dan itu perusahaan super premium seperti BBCA, valuasinya itu nggak sampai yang diskon parah. Dia cuma sedikit diskon, dan bahkan sekarang tuh pas di harga wajar kalau aku lihat. Kalau perbankan yang diskon banget itu BBRI, BMRI, BBN yang bagus-bagus buat bisa investing juga. Kemudian ICBP itu juga nggak terdiskon banget karena perusahaan ini premium gitu ya. Terus kemudian yang kedua, metode yang kedua adalah, ini versi singkatnya aja ya Coach ya. Versi singkatnya ya, tapi fundamental dan penting banget. Gitu. Jadi yang kedua, buat yang lagi nonton, strategi trading. Jadi kita nggak terlalu melihat fundamental perusahaan. Karena apa? Karena untuk trading ini fokusnya hanya untuk memanfaatkan kenaikan saham dalam waktu beberapa bulan atau beberapa hari aja. Jadi untuk trading ini saya benar-benar ngelihatnya itu hanya berdasarkan grafik harga dan juga volume dan juga likuiditas. Nah, ini yang saya jelaskan sebenarnya di kelas calon investor KCI gratis bersama dengan Bursa Efek Indonesia. Dan di seminar online diskon Pagansa, nanti saya kasih hadiah langsung deh. Nanti ya. Terakhir, siap. Ayo bahas lagi tadi tipsnya, lagi seru tadi. Satu udah. Nah, terus Ellen. Ya, jadi kalau hadiah langsung semua dapat ntar di belakang. Nah, tadi itu udah metode, tapi itu baru di permukaan aja ya, karena harus lihat secara visual. Yang kedua adalah risk management atau money management.
dari awal banget kita tuh harus menentukan berapa banyak uang yang mau disetor di pasar saham. Berapa banyak untuk investasi, berapa banyak untuk trading, itu harus dihitung banget. Artinya gimana? Nih, prinsip pertama, masukin uang di pasar saham adalah duit nganggur, bukan duit dapur. Kelihatannya sepele dan klasik dan ngebosenin. Tapi itu prinsip terpenting. Itu very basic, ya. Very basic, very important. Kenapa? Very important. Karena begitu sekali kegedean masukin duit di pasar saham, nanti dampaknya ke poin yang ketiga. Jadi emosinya bisa acak-acakan gitu, amburadul gitu ya. Jadi gampang marah, gampang euforia. Dan dari uang yang berapa dimasukin ke pasar saham udah dihitung itu tadi, uang nganggur dibagi lagi buat trading berapa, buat investing berapa. Buat pemula bingung mungkin, saya harusnya trading atau investing. Kalau saya sarankan pemula cobain dua-duanya start small ya. Start small, sekecil apa sih? Senyaman Anda merasa kalau sampai duit ini naik turun atau gimana, saya masih bisa tidur nyenyak, nggak ngeganggu kehidupan sehari-hari. Kenapa harus mencoba keduanya? Supaya gini nih, investor jangka panjang itu kan harusnya nggak ngeliatin harga saham. Tapi kalau masih pemula kan pasti kan gemes kan. Mau belajar, namanya aja mau belajar, pasti ngeliatin kan? Nah kalau ngeliatin terus. Ya, investasi ini gimana caranya dia bisa bertahan sampai jangka panjang? Kalau misalkan saya udah kasih saham-saham itu tadi, nggak bisa pasti. Maka dari itu puaskan ego Anda dengan yang sebagian ini untuk trading. Jadi kalau BRI untung, cuan dijual, nanti beli lagi boleh kayak gitu. Nah, portfolionya di split lah, ya. Di split di account yang terpisah. Kemudian berapa banyak itu juga saya jelaskan di ini terpisah ya. Ini dalam karena jadi pembatasan resiko, kapan harus cut loss untuk trader, kapan harus membatasi resiko untuk investor, itu beda cara. Kalau trader kita cut loss lihat harganya, kalau investor kita lihat profitability dan juga bisnis model dia. Nah, kemudian yang terakhir, ini jadi dalam banget, jadi terlalu banyak ngomong nih saya. Yang terakhir adalah nggak apa-apa terusin. Nah, yang terakhir. Jadi yang terakhir adalah untuk self mastery ini, untuk mengatur psikologi trading dan investasi kita, caranya sebenarnya cari simpel itu belajar. Yang pertama. Nah, cara yang kedua dengan cara tutup laptop kalau misalkan udah euforia gitu, atau udah gitu, udah beberapa kali cut loss, itu harus break the pattern. Nah, cara yang ketiga yang teman-teman banyak nggak sadarin ya, banyak-banyaklah beribadah. Berdoa, sholat, atau meditasi. Kenapa? Karena saya pelajari ketika kita melakukan hal tersebut, ya mungkin sekedar relaksasi juga bisa, itu jadi informasi itu bisa masuk ke otak neokortex, nggak ke otak reptil atau otak mamalia, sehingga masuk ke otak manusia. Neokortex ini bisa mengambil keputusan dengan objektif dan bijaksana. Nah, itu pertama kali saya belajar dari buku Psycho-Cybernetics Maxwell Maltz. Itu menarik banget. Oke, udah itu aja. Ellen, dengerin Ellen itu makin meyakinkan saya bahwa orang tuh bisa sukses. Jawabannya kalau cuma satu, dua sih sebenarnya. Satu tuh adalah fokus. Kalau orang fokus, orang tuh bisa sukses. Sama dua sebenarnya, yaitu kerja keras. Karena seorang Ellen May sampai hari ini pasti bukan karena nggak kerja keras, pasti kerja keras. Jadi fokus sama kerja keras. Nah, poinnya adalah kalau Ellen fokusnya ke saham gitu ya, investasi di saham dan bisa se-expert ini, saya milihnya adalah di bisnis. Kenapa? Karena saya lihat dari top 100 orang terkaya di dunia gitu ya. Kalau lihat begitu, top 100 orang terkaya di dunia, Warren Buffett kaya raya karena investor saham gitu ya. Dibikin bisnis bahkan sama dia, jadi dia invest. Yang lainnya juga banyak. Kebanyakan dari mana? Kebanyakan karena bangun bisnis. Bisa sampai top 100 orang terkaya di dunia. Ya kita nggak harus sampai top 100 terkaya di dunia kalau Anda memang tidak menuju ke situ. Tapi lihat top 1000, top 100.000. Ternyata orang bisa sampai titik itu karena bangun bisnis. Makanya akhirnya saya pelajari bisnis coaching, saya ngajarin orang untuk bangun bisnis, dan saya punya bisnis yang akhirnya, dan klien-klien kita bisa mencapai dua tujuan utama, yaitu apa? Bisnis itu harus semakin profitable dan semakin autopilot. Dua itu aja kalau fundamentalnya. Bukan nih, bicara tentang bisnis ya. Bicara tentang bisnis itu kan sebenarnya tentang menolong orang.
bisnis itu kan sebenarnya bagaimana kita memberikan solusi terhadap problem orang, intinya kan itu ya. Nah, ketika saya di pasar saham, banyak banget tuh teman-teman yang minta tolong, Ellen ajarin dong, Ellen ajarin. Gimana caranya ajarin? Saya tidak pernah terpikir dulu. Ajarin, bikin seminar, bikin buku, apa. Karena saya nggak pernah terpikir waktu itu. Sampai akhirnya saya mikir ini, Coach. Capek banget ya seminar. Kalau seminar saya mau menginspirasi berapa orang, mau educate berapa orang. Sampai akhirnya saya terpikir untuk buat platform. Nah, terpikir untuk mulai buat platform untuk menolong lebih banyak orang. Akhirnya saya mulai bikin premium access, bikin EM-Trade dari 2016 waktu itu. Dan saya ini nggak ada pengalaman bisnis sama sekali, zero. Gitu. Terus akhirnya saya nemuin ini yang namanya Yohanes G. Pauli, entah dari mana, pokoknya saya ketemu orang ini gitu. Siapa itu, by the way ya? Ini yang di depan, yang di atas saya ini. Ini bisa di atas, nanti kalau di YouTube jadi di samping gitu ya pokoknya ya. Oke, siap-siap. Ya, my passion itu pasar saham, tok gitu. Jadi semua orang sebenarnya bisa berbisnis gitu ya, yang mau ngajarin nyanyi, mau ngajarin yoga segala macam. Itu sebenarnya my passion. Saya ini sebagai seorang apa ya? Saya suka saham, udah intinya itu aja. Kemudian ada orang nanya saya nggak bisa ngajar, saya nggak berniat untuk tampil jadi public figure, nggak pernah. Oke, akhirnya kayak saya terpanggil di tahun 2008 waktu itu, terus sebenarnya saya diajarin oleh Pak Tum Desemwaringin, cara ngomong, cara apa. Akhirnya menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih berani. Kemudian masuk ke fase yang berikutnya, saya nggak bisa nih kayak gini terus. Istilahnya, kalau saya seminar ngajar orang, gimana caranya? Akhirnya saya mencoba untuk secara online. Nah, mulai dong ngatur tim, mulai dong mikirin operasional, mulai dong mikirin, mati aku gimana caranya ini? Udahlah, gue gak usah bikin kayak ginian aja lah. Saya saham aja udah seneng, karena memang ya passion saya di saham, bukan di bisnis gitu. Akhirnya, untung saya ketemu yang namanya Yohanes G. Pauli. Jadi diajarin waktu itu dengan salah satu coachnya, Coach Yohanes, Coach Moses, itu diajarin, oh ternyata bisnis itu ada stepnya, marketing, sales, terus operasional, oh harus ngatur finance. Oh finance sih saya tahu ya, karena di pasar saham saya juga belajar, bukan sombong gimana enggak, tapi nyambung gitu. Terus kemudian diajarin juga untuk ngatur operasionalnya gitu. Dan ternyata setelah saya pelajari, bisnis ini nyambung banget sama saham. Dengan saya belajar saham, saya tahu bisnis yang bagus tuh gimana. Dengan cara bisnis, saya jadi tahu perusahaan yang saya cari di saham ini yang bagus kayak gimana gitu. Dan apa namanya, ya contoh ya, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang secara bisnis model dia tidak mudah terdisrupsi, dan banyak lagi. Ya itu kan saya ada ulang-ulang tiap hari. Nah, ada banyak hal yang saya pelajari ini dari Coach Yohanes. Contohnya ketika bagaimana sih menilai ini tim cocoknya orang ini masuk ke divisi mana. Contoh ketika sekarang kan saya coach juga yang ngajarin teman-teman di EM-Trade hari. Itu nggak mungkin dong saya kalau semuanya dari pagi terbit matahari saya ngajar sampai malam saya harus nge-live mati dah, gimana caranya ini. Gitu. Akhirnya di situ saya coba untuk makanya harus bikin autopilot gitu ya, Ellen ya. Lagi cerita gimana bikin ya. Saya bisa menolong lebih banyak orang lagi, saya harus bikin tim ini. Kalau saya sendirian saya berjalan cepat, tapi kalau saya dengan tim saya berlari cepat gitu, bantuin orang bisa lebih banyak. Nah akhirnya saya diajarin tuh sama Coach Moses, coachnya yang ada di Gratio, yang di bimbingan Coach Yohanes gitu ya. Gratio Practical Business Coaching ya. Tentang gimana sih cara ini sampai sekarang saya pakai dalam kehidupan sehari-hari juga. Salah satunya tuh di IISc Personality Test. Dari situ tuh aku tahu, oh orang ini suka ngomong nih, aku taruh jadi coach, supaya apa? Supaya ngajarnya jadi menarik gitu. Oh orang ini suka data nih, jangan disuruh ngomong di depan kamera tiap hari morning briefing, bisa stres dia. Gitu. Dia suka data, dia orangnya diem, suka data ya, dia di bagian finance kayak gitu ya. Terus kemudian untuk personal assistant gimana? Oh personal assistant saya butuh orang yang teliti, jadi dikasih cari yang karakternya C. Nah bicara tentang apa yang Coach Yohanes, Coach Moses ajarin dulu tentang DIC Personality Test, itu ngaruh juga ke saham. Jadi saya sampai educate murid-murid saya juga. Jadi pasar saham itu ya, seringkali orang-orang yang berhasil, dia yang punya karakter C. C itu apa? Compliance, dia angka, suka data.
detail. Nah, banyak orang yang karakternya I itu cenderung lebih apa ya? Cari temen kali ya. Gimana tuh coach jelasinnya ya? Kalau orang I itu influence, suka ngomong, agak suka data gitu loh. Dan perasaan, terlalu perasaan gitu kan? Pakai emosi gitu. Akhirnya saya bantu. Pakai emosi, bener. Akhirnya saya bantu murid-murid saya juga. Gimana caranya teman yang banyak karakternya yang I ini bisa lebih ke C. Ya gimana caranya supaya mereka mau pakai data kayak gini. Contohnya siapa? Sebenarnya saya sendiri juga karakter saya dominant influence gitu. Tapi belakangan karena pasar saham kelihatan banget. Saya baru nanya 3 kali udah hampir sejam. Jadi karakter saya bergeser nih coach. Jadi bergeser ini ya. Bergesernya ke C ini ya, ke detail ya. Betul, jadi karena saya melihat data di pasar saham, jadi bergeser, ini juga bagus. Kalau karakternya lebih kecil, hidup tuh juga lebih teratur gitu. Terlalu banyak ini ya jawabannya. Enggak apa-apa. Saya masih cuma punya 30 pertanyaan lagi kok. It's okay, nggak apa-apa. Baru 3. Nggak, thank you for sharing, Ellen. It's good. Kita lagi dengerin gitu ya. Banyak yang lagi dengerin dan belajar tentang bangun saham. Very good, ya. Jadi banyak banget nih ya, yang aku pelajari juga di bisnis itu yang berkaitan dengan saham ya. Jadi kayak Coach Johannes dulu ngajarin, ya terutama itu sih yang sampai aku ingat banget tuh yang DIC personality test. Iya. Itu banyak sih. Itu. Nah, di luar itu semua, itu satu bisa bikin super team ya kan Ellen. Kalau nggak kan nggak mungkin Ellen bisa jadi seorang Ellen May kalau semuanya Ellen sendiri. Pasti dampaknya terbatas gitu kan. Makanya kita harus bangun bisnis yang benar-benar bisa punya super tim, punya sistem yang beneran praktis gitu kan. Makanya kalau bisnis bisa semakin menguntungkan dan berjalan sendiri tanpa selalu ada kita gitu kan. Pemilik bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis ngapain? Bisa jalan-jalan kan, asik gitu ya. Ya kan gitu. Nah, pilihan juga pilihan ya. Saya sebenarnya tim saya ini mereka udah mandiri. Cuman karena saya seneng ya tiap pagi, tiap sore, market buka, market tutup itu, saya masih mantauin saham dan saya masih bersama mereka, gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Karena bedanya gini, Ellen. Bedanya kalau seneng masak kue tiaw, makanya kan ada Johnny the Kue Tiaw Man kan, yang video yang sempat viral luar biasa itu ya. Jadi kalau kita seneng masak kue tiaw, it's okay, nggak apa-apa. Cuman kalau kita terus-terusan harus masak kue tiaw baru bisnis kita jalan, ada yang salah. Jadi ada pilihan, ada the power of option. Jadi saya mau ke kantor bisa, kalau saya nggak mau ke kantor juga bisnis bisa jalan. Nah itu bisnis bisa profitable dan autopilot artinya. Itu dia, bedanya punya option, punya pilihan. Jadi di saham ini buat saya udah kayak semacam hobi gitu. Jadi pagi hari ya saya dengan tim, saya bilang, oh ini bagus, ini nggak bagus. Terus kadang tim saya kasih tahu, Miss ini bagus loh, ini yang ini gimana? Oh ini jangan, yang ini oke gitu. Jadi tim saya juga mereka seneng bersama saya, jadi kayak gimana ya, tiap pagi tuh masih dibimbing terus itu. Nggak tahu mereka seneng nggak ya mas saya gitu, jangan-jangan saya ocehin jangan-jangan dibilang gitu. Iya, Ellen, by the way sekarang kalau naik helikopter ya, lihat hidupnya Ellen dan di sekolah kehidupan inilah, naik helikopter, karena saham tuh salah satunya, bisnis salah satunya, tapi naik helikopter lah, lihat. Kira-kira pengalaman Ellen ketemu begitu banyak orang, Ellen melakukan IG Live, atau Ellen ketemu banyak murid-muridnya lah ya. Kalau Ellen simpulkan, apa sih sebenarnya 3 faktor utama, ini bukan faktor sukses main investasi saham, bukan. Tapi faktor sukses orang bisa sukses di sekolah kehidupan ini. Menurut Ellen, apa sih 3 versi Ellen May gitu ya? Orang bisa sukses. Ini kayaknya udah diantisipasi dulu nih. Takut saya jawabannya ke saham lagi gitu. Saya positioning dulu, jangan ngomongin BBCA, UNVR gitu kan ya. Jangan ngomongin BRRI gitu ya. Jangan gitu lagi dulu. Seperti disambus. Oke, 3 tips sukses supaya orang bisa sukses. Tips sukses yang pertama adalah Anda mesti punya alasan yang kuat dulu sih sebenarnya. Pertanyaan saya adalah, kamu pengen sukses, seberapa besar rasa laparmu gitu. Semua orang pengen sukses, cuma suksesnya tuh ukuran seberapa. Dan nggak harus kamu sukses harus kayak Jeff Bezos kayak gitu, enggak. Setiap orang punya value hidup, tujuan masing-masing dan definisi sukses yang berbeda-beda. Saya punya tujuan saya sukses dengan definisi saya gitu loh. Itu yang pertama.
Seberapa besar rasa laparmu gitu. Rasa lapar itu biasanya dipicu oleh seberapa besar rasa sakit yang ingin dihindari dan kesenangan yang ingin dicapai. Iya. Gitu. Pain, definisi avoiding pain, menghindari kesakitan, atau achieving dream, mengejar mimpi. Ya, oke? Ya, jadi poin pertama adalah seberapa besar rasa laparmu gitu, seberapa besar rasa sakit dan kesenangan yang ingin kamu hindari dan kamu ingin capai, itu nomor 1. Siap. Kemudian poin yang kedua adalah memahami definisi dari sukses itu sendiri. Jangan sampai, ini kan banyak anak muda ya, zaman sekarang kan temanya entrepreneurship, semua mau jadi kaya, terus pakai segala macam cara. Dan ternyata baru sadar di usia 40-50 kan telat banget gitu ya. Baru sadar bahwa definisi sukses itu bukan hanya materi. Buat saya sukses, definisi buat saya adalah sukses itu secara finansial juga, tapi juga fulfilled. Fulfilled itu artinya kebutuhan dari dalam hati kita terpenuhi. Nah, fulfilled itu artinya kita merasakan bahwa kita bisa mendapatkan cinta dari orang-orang yang kita kasihi. Dan juga satu lagi yang bikin saya fulfilled adalah kalau saya cuma dapetin cinta doang, nggak fulfilled saya. Fulfilled adalah ketika saya bisa growing, bisa mengaktualisasikan pertumbuhan diri. Itu kebutuhan saya untuk fulfilled. Jadi ketika saya bekerja di saham, di banyak hal membantu teman-teman lewat IM Trade dan platform yang saya buat, itu bukan hanya materi, tapi karena kebutuhan saya untuk growing itu terpenuhi di situ. Ketika saya ke kantor, bertemu dengan tim, saya melihat progres perkembangan, ada satu rasa bahagia yang tidak bisa dijelaskan. Jadi nomor 1 tadi adalah seberapa besar rasa laparmu, yang kedua adalah definisi sukses itu apa. Jadi thanks for my husband yang kasih kesempatan buat saya bertumbuh juga gitu. Oke, terus kemudian yang ketiga? Jadi yang pertama dan kedua ini tiap orang beda-beda, jangan dibanding-bandingin gitu. Terus yang ketiga adalah supaya bisa mencapai kesuksesan dengan benar, bergaulah dengan orang yang benar. Nomor 3 ini penting banget. Ya, jadi proximity is power. Ketika kita bergaul dengan orang yang salah, kita akan menjadi seperti orang itu. Seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bergaul dengan seseorang, informasi itu masuk ke otak kita dan jadi kayak gitu. Jadi maka dari itu saya bersyukur saya berada di lingkaran orang-orang yang positif. Salah satunya ini nih, Coach Yohanes G. Pauli. Gitu. Thank you, Ellen. Jadi ketika di awal saya mengembangkan ini, dulu tuh saya nggak mau loh yang bikin teman-teman banyak yang bilang, ayo bikin ini platform atau apa untuk maintain orang tiap hari. Aduh, capek banget, nggak mau saya. Akhirnya karena belajar dan saya berada di lingkungan yang tepat, seperti Coach Yohanes dan teman-teman semuanya, saya punya keberanian. Terus, kalau bergaul dengan orang yang salah, jadinya takut, gitu. Jadinya takut jadi seperti yang itu. Dan kadang-kadang kita harus memfilter informasi yang masuk di kepala kita. Contoh nih, Coach. Setuju. Mohon maaf, kadang-kadang bukan saya sombong atau gimana. Saya kadang sampai harus meninggalkan komunitas negatif. Kadang-kadang yang grup WA yang isinya cuman banyak hoax atau nakut-nakutin COVID-19 ini setiap hari perampokan ini. Saya keluar tuh, saya nggak mau energi saya diambil ke situ, gitu. Dan juga sama ketika itu aja sih sebenarnya, jadi panjang lagi kan. Siap. Ellen, kalau saya boleh bagikan cepat juga, karena tadi Ellen bilang ada tiga tips dari Ellen supaya bisa sukses gitu di sekolah kehidupan ini. Saya nangkapnya adalah ternyata salah satu yang penting dari tips Ellen adalah prioritas di hidup ini. Apa sih sebenarnya prioritas di hidup ini? Jadi saya selalu bagiin kalau bicara mengenai prioritas gitu ya. Saya sering bagiin bahwa kalau ceritanya di awal dulu, ini 200 tahun yang lalu waktu saya bagiin ke anak-anak saya gitu ya. Saya ingetin bahwa, ingat ya, bahwa prioritas pertama selalu adalah family is number 1. Keluarga adalah nomor 1. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil, semuanya ngeliatin, iya bener Dad. Saya bilang, wah keren banget nih, masuk nih ke dia nih. Tapi ternyata yang kecil nanya begini, Dad, kalau keluarga nomor 1, family is number 1, God nomor berapa, Dad? Wah, saya bilang, wah salah ngomong nih kalau gitu-gitu kan. Tadi barusan salah ngomong, mestinya Tuhan nomor 1. Tapi malam itu Tuhan kasih hikmat sama saya bilang ke keluarga saya, no, tetap family is number 1. Tuhan itu nggak ada nomor. God is everything. Tuhan itu adalah segalanya. Segalanya lebih besar daripada nomor 1. Tapi nomor 1 juga penting. Makanya saya bilang, ingat, prioritas hidup kita adalah family is number 1. Apapun yang terjadi, family is number 1. Itu kan. Yang kedua,
saya cerita, God is everything. Saya pikir saya udah beres, udah keren gitu kan. Udahlah cukup, anak-anak ngerti prioritas kita itu. Anak saya yang satu lagi nanya gitu, Ellen. Terus Dedi kan sering bangun bisnis, terus kemudian sering bantu orang bangun bisnis. So itu prioritas keberapa ya? Waduh, kalau saya bilang bisnis itu is number 3, kayaknya ntar ada yang nanya, kenapa nggak number 2? Kenapa kok number 3? Gitu-gitu kan? Tuhan kasih hikmat malam itu, saya bilang, nah tetap ingat di keluarga kita, prioritas kita. Karena prioritas itu jadi kompas kita dalam hidup. Prioritas kita tetap family is number 1. God is everything. Tuhan itu segalanya. Lebih penting dari nomor 1, tapi nomor 1 tetap penting. And business is fun. Nah, jadi bisnis itu fun gitu kan. Prioritasnya gitu, 1, 2, 3. Jadi kita tahu bahwa bisnis itu nomor 3 prioritasnya. Gimana nggak fun? Kalau misalnya kita fokus ke family, tapi ternyata bisnis bisa semakin menguntungkan, bisa menolong keluarga, bisa menolong klien-klien kita, menolong keluarganya, menolong Ellen, menolong klien-kliennya, keluarganya Ellen juga, dan sebagainya gitu kan. Dan kita bisa bikin bisnisnya jalan sendiri tanpa selalu ada kita. Makanya saya selalu bilang kalau Anda tahu cara praktisnya, bangun bisnis itu, bisnis is fun. Gitu, Ellen. Jadi prioritas hidup itu penting banget gitu ya. Oke, ini udah tinggal 5 menit terakhir nih, Ellen. Mungkin Coach Anas mau ingetin ada 2 hadiah nih. Hadiah pertama adalah ini buku. Ini national bestseller. Ellen doain ya, Ellen May doain ini lagi ditranslate ke bahasa Inggris biar bisa makin berdampak ke semakin banyak lagi, biar ada di Amazon, di Kindle gitu ya. Jadi buku ini banyak yang testimonial bilang isinya daging banget. Bahkan ada yang bilang, wah ini mah kitabnya entrepreneurs katanya. Kitabnya entrepreneurs gitu kan ya. Terus waktu saya pertama kali bikin draftnya, itu banyak bisnis coach yang ada di Gratio bilang, Coach Anas yakin mau terbitin buku ini? Karena ini semua yang kita ajarin di Gratio Practical Business Coaching gitu ya. Saya bilang, nggak apa-apa kita terbitin, karena biar semakin banyak berdampak, semakin banyak orang yang tahu cara praktisnya bangun bisnis, dan sudah terbukti berhasil gitu kan ya. Nah ini buku Coach Anas mau bagikan buat Anda, caranya simple, 2 langkah doang. 2 langkah aja, buku Bisnis is Fun. Yang mau ketik dulu yuk. Ketik mau Bisnis is Fun. Coba ayo, saya pengen lihat sambil pengen dengar yang semangat. Mau Bisnis is Fun, oke? Nah, caranya gimana? Cuma 2 nih. Yang pertama adalah Anda follow atau ya follow Instagram Yohanes G. Pauli. Coach Yohanes G. Pauli itu yang pertama. Follow Instagram Yohanes G. Pauli dan Ellen May, oke? Follow Instagram Yohanes G. Pauli dan Ellen May. Kalau Anda nonton ini nanti di YouTube, Anda subscribe YouTube saya, terus kemudian Anda juga di Facebook bisa like gitu ya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah abis itu Anda direct message atau DM atau DM ya, message. Kirim message ke Yohanes G. Pauli, isinya adalah cuma 4 info. 4 info. Saya Coach Yohanes G. Pauli, singkatnya Coach YGP atau Coach YGP, lalu Ellen May. Jadi Anda tulis yang pertama di DM-nya, Coach YGP Ellen May, oke? Biar nanti tim saya tahu ini dari acara yang ini. Kedua, nama lengkap Anda. Ketiga, nomor WhatsApp Anda. Keempat adalah email Anda. Ya, ulangin singkat ya. Yang pertama adalah follow Instagram Yohanes G. Pauli dan Ellen May. Yang kedua, direct message habis ini, jangan sekarang, habis ini ke Yohanes G. Pauli, Anda DM, isinya cuma 4 info, yaitu Coach YGP atau Coach YGP Ellen May. Lalu yang kedua, nama lengkap Anda, email Anda, dan nomor WhatsApp Anda. Nanti tim saya akan lihat DM yang banyak itu, dan Anda yang beruntung akan langsung dapat DM berikutnya dari tim, dan disebut sebagai pemenang, lalu nanti Anda akan dikirimkan langsung ke alamat Anda buku Business is Fun. Waduh, itu banyak banget yang udah masuk langsung DM gitu ya. Nah itu hadiah dari Coach Yohanes G. Pauli, biar Anda benar-benar, buat Anda yang sudah punya bisnis, bisa jadi profitable dan autopilot. Buat Anda yang mau bangun bisnis, udah baca aja buku ini. Saya doakan bisnis Anda jadi, dan cepat banget jadi profitable dan autopilot. Oke? Ellen, pertanyaan terakhir. Ellen, kita doain umurnya panjang luar biasa, sehat terus dan luar biasa gitu ya. Oke? Nah, saat Ellen umur 80 tahun nanti, saat Ellen umur 80 tahun, bayangin dulu 80 tahun. Ya. Berarti masih sekitar 200 tahun lagi lah kira-kira gitu ya. Oke? Kira-kira pesan apa yang Ellen mau kasih tahu ke orang-orang yang lagi nanya ke Ellen waktu itu? Ellen May yang umur 80 tahun. Yang pasti jangan bilang beli saham ini, jangan ya Ellen ya, jangan. Tentang umur 80 tahun jawabannya masih BBCA, BBRI, lalu kemudian UNVR ya. Kalau aku umur 80 tahun, aku akan bilang kalau pasar saham lagi crash, beli saham. Kamu itu DNA-nya benar-benar saham banget ya. Itu benar banget gitu. Tapi kalau minta tentang kehidupan ya, saya tahu maksudnya Coach Yohanes gitu ya. Padahal kan mau jawab itu tadi. Market lagi crash, beli saham gitu.
kalau tentang kehidupan, Iya. mesti ngerti gimana memprioritaskan apa yang really matters buat hidup kita, dan kita harus bisa mengeliminasi hal-hal yang tidak matters. Hal yang matters itu apa? Setelah saya scroll galeri foto saya bertahun-tahun ke belakang, saya bersih-bersihin gitu ya, ternyata hal yang dulunya saya anggap matters, penting, wah ini ilmu dari seminar ini, dari ini, nggak penting lagi tuh. Bukan saya bilang ilmu nggak penting ya, ternyata yang terpenting tuh foto-foto bareng saya, bareng keluarga untuk apa ya, sekecil apapun, saya lagi mainan sama anak di kasur, di foto, lucu ya, aku suka. Jadi itu aja sih. Dan saya teringat ketika in my parents ya, my parents benar-benar di hari terakhir mereka tuh saya nemenin, ada. Saya cuma hidup itu cepat banget. Jadi spend your time with your family, itu aja. Exactly, maka thank you. Berkaya. Kok panjang ya jadinya ya? Beli saham, prioritas, cintai keluarga, berkarya, udah. Iya, makanya Ellen, prioritas hidupku adalah family is number one, God is everything, business is fun, gitu kan. Itu dari dengan cerita Ellen, itu saya kesimpulan bahwa itu prioritasnya. Thank you buat Ellen, pastinya sharing bukan cuma soal saham aja tadi secara fundamental dan teknikal, tapi juga untuk kehidupan.